Bayangin kalau kamu disuruh menikahi seorang CEO janda hanya karena kamu berhasil menyembuhkan putrinya yang koma selama 3 tahun. Tapi 5 menit setelah kamu sentuh, gadis itu langsung membuka mata. Aneh? Mustahil? Tapi ini terjadi padaku. Absen dulu di kolom komentar. Tulis dari kota mana kamu nonton cerita ini. Aku pengen tahu, siapa aja yang masih percaya kalau keajaiban bisa datang tanpa alasan. Hari itu langit Jakarta tampak muram, seperti meniru suasana hatiku. Aku baru saja kehilangan pekerjaan di bengkel tempatku biasa memperbaiki motor tua. Seharian duduk di taman rumah sakit, hanya menatap burung yang sesekali turun mencari remah roti. Di tengah sunyi, aku mendengar langkah sepatu berhak tinggi berhenti tepat di belakangku. Suara itu tegas, tapi anehnya ada getar di dalamnya. Kamu, yang disebut pemuda yang bisa membuat pasien tenang, itu, ya? Aku menoleh. Seorang wanita berdiri anggun dengan blazer hitam dan kacamata bening. Wajahnya teduh tapi menyimpan luka yang dalam. Aku tahu siapa dia. Maya Astasari, CEO ternama, janda dari pemilik rumah sakit ini. Wajahnya sering kulihat di koran, tapi hari itu dia bukan tampak seperti pengusaha sukses, melainkan seperti seorang ibu yang kehilangan arah. Aku cuma suka bantu pasien ngobrol. Bu, nggak lebih dari itu. Jawabku pelan. Namun Maya tidak bergeming. Tatapan matanya tajam menembus isi kepalaku. Putriku, sudah 3 tahun tak membuka mata. Semua dokter bilang tak ada harapan. Tapi aku dengar, setiap kamu datang menyapu taman dekat ruangannya, alat detaknya selalu bergerak sedikit lebih cepat. Aku tercekat. Mungkin cuma kebetulan, Bu. Tidak. Ia menggeleng pelan. Aku sudah mencoba segalanya. Kalau kamu bisa menyembuhkan putriku, aku akan menjadi istrimu. Kata-kata itu seperti petir yang jatuh di tengah siang bolong. Aku nyaris tertawa karena terdengar mustahil. Seorang CEO menjanjikan pernikahan kepada pria biasa sepertiku, yang bahkan seragam rumah sakitnya cuma pinjaman satpam karena aku bantu bersih-bersih. Tapi wajahnya tidak sedang bercanda. Tatapannya penuh keputusasaan. Aku ingin menolak, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tak sanggup. Bu, saya bukan siapa-siapa. Saya bahkan bukan perawat. Dia menarik napas panjang. Justru karena kamu bukan siapa-siapa. Aku sudah lelah dengan orang yang terlalu tahu banyak, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Aku cuma ingin satu hal, putriku bangun. Setelah itu, aku akan tepati janjiku. Suasana hening. Hanya terdengar detak jam di dinding koridor panjang rumah sakit. Dalam dadaku muncul sesuatu. Bukan kesombongan, tapi rasa iba yang dalam. Aku melihat bagaimana jemarinya gemetar. Bagaimana matanya berair tapi tetap berusaha tegar. Aku tahu, itu bukan sekadar janji putus asa. Itu adalah teriakan hati seorang ibu yang menolak menyerah. Baik. Ucapku akhirnya, lirih namun tegas, tapi bukan karena imbalannya. Kalau memang masih ada harapan, biarkan aku coba. Tatapan Maya berubah. Ada sesuatu di sana, antara terkejut dan lega, antara takut dan percaya. Ia mengangguk pelan lalu berkata, besok jam 8 pagi, aku akan menunggumu di lantai 4. Jangan bilang siapa-siapa. Sepeninggalnya, aku hanya terdiam di bangku taman. Hujan mulai turun rintik. Aku menatap langit dan membiarkan dingin meresap ke kulit. Dalam hatiku ada bisikan samar, seolah ada suara yang berkata, langkahkan saja kakimu. Kadang keajaiban tak butuh alasan. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Maya terus muncul. Bukan karena kecantikannya, tapi karena kesedihannya yang begitu nyata. Aku mencoba menenangkan diri dengan berdoa dalam diam. Ya Allah, kalau memang ini jalan yang kau tunjukkan, bimbing aku agar tak melukai siapapun. Keesokan paginya, aku berdiri di depan ruang ICU dengan jantung berdebar. Perawat yang berjaga menatapku heran, tapi sebelum sempat bertanya,
Maya muncul dengan langkah pelan namun pasti. "Masuklah," katanya singkat. Begitu pintu terbuka, aroma antiseptik menyeruak. Di tengah ruangan itu, seorang gadis berusia 20-an terbaring pucat. Rambutnya panjang, pipinya tirus, tapi wajahnya damai seperti orang yang sedang tertidur. Di meja kecil di samping tempat tidur, ada bingkai foto lama, Maya, suaminya, dan gadis itu sebelum semuanya hancur. Aku mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat. Ada sesuatu yang aneh, seolah udara di ruangan itu ikut menatapku. Aku berdiri di sampingnya dan menyentuh ujung jarinya. Kulitnya dingin, tapi lembut. Dalam hati aku hanya berbisik, kalau memang ada sedikit saja kehidupan di tubuh ini, tolong, biarkan dia kembali kepada ibunya. Beberapa detik tak terjadi apa-apa. Hanya bunyi mesin monitor berdetak stabil. Tapi kemudian aku merasakan hal aneh, seperti aliran hangat menjalar dari telapak tanganku ke tubuh gadis itu. Getaran halus mengalir di udara. Dokter yang berdiri di luar kaca tampak panik memeriksa alat. Maya terbelalak, menatap jarum monitor yang bergerak naik. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi. Yang ku tahu hanya satu, rasa damai tiba-tiba memenuhi dada. Aku menutup mata dan membiarkan tanganku tetap menggenggam. Hening. Lalu tiba-tiba, suara napas lembut terdengar. Gadis itu mengerja pelan, bibirnya bergerak, dan matanya terbuka sedikit. Aku membeku. Maya menutup mulutnya. Air matanya jatuh seketika. Dokter berlari masuk sambil berteriak memanggil tim medis. Namun aku tetap diam, menatap mata gadis itu yang kini menatapku balik. Dalam benakku, hanya satu kalimat terngiang. Apa yang baru saja terjadi? Ketika semua orang sibuk di sekelilingku, Maya mendekat dan berbisik. "Kau benar-benar melakukannya." Suaranya parau, seperti tak percaya. Tapi aku justru merasa gentar. Aku bukan penyembuh. Aku bukan siapa-siapa. Namun saat aku melangkah keluar ruangan dan melihat ke langit pagi yang cerah, aku tahu, kehidupanku tak akan pernah sama lagi. Dan disinilah segalanya dimulai. Hari itu langit Jakarta tampak muram, seperti meniru suasana hatiku. Aku baru saja kehilangan pekerjaan di bengkel tempatku biasa memperbaiki motor tua. Seharian duduk di taman rumah sakit, hanya menatap burung yang sesekali turun mencari remah roti. Di tengah sunyi, aku mendengar langkah sepatu berhak tinggi berhenti tepat di belakangku. Suara itu tegas, tapi anehnya ada getar di dalamnya. "Kamu, yang disebut pemuda yang bisa membuat pasien tenang, itu, ya?" Aku menoleh. Seorang wanita berdiri anggun dengan blazer hitam dan kacamata bening. Wajahnya teduh tapi menyimpan luka yang dalam. Aku tahu siapa dia. Maya Astasari, CEO ternama, janda dari pemilik rumah sakit ini. Wajahnya sering kulihat di koran, tapi hari itu dia bukan tampak seperti pengusaha sukses, melainkan seperti seorang ibu yang kehilangan arah. "Aku cuma suka bantu pasien ngobrol, Bu." "Nggak lebih dari itu," jawabku pelan. Namun Maya tidak bergeming. Tatapan matanya tajam menembus isi kepalaku. "Putriku, sudah 3 tahun tak membuka mata. Semua dokter bilang tak ada harapan. Tapi aku dengar, setiap kamu datang menyapu taman dekat ruangannya, alat detaknya selalu bergerak sedikit lebih cepat." Aku tercekat. "Mungkin cuma kebetulan, Bu." "Tidak." Ia menggeleng pelan. "Aku sudah mencoba segalanya. Kalau kamu bisa menyembuhkan putriku, aku akan menjadi istrimu." Kata-kata itu seperti petir yang jatuh di tengah siang bolong. Aku nyaris tertawa karena terdengar mustahil. Seorang CEO menjanjikan pernikahan kepada pria biasa sepertiku, yang bahkan seragam rumah sakitnya cuma pinjaman satpam karena aku bantu bersih-bersih. Tapi wajahnya tidak sedang bercanda. Tatapannya penuh keputusasaan. Aku ingin menolak, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tak sanggup. "Bu, saya bukan siapa-siapa. Saya bahkan bukan perawat." Dia menarik napas panjang. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa. Aku sudah lelah dengan orang yang terlalu tahu banyak, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Aku cuma ingin satu hal, putriku bangun. Setelah itu,
Aku akan tepati janjiku. Suasana hening. Hanya terdengar detak jam di dinding koridor panjang rumah sakit. Dalam dadaku muncul sesuatu. Bukan kesombongan, tapi rasa iba yang dalam. Aku melihat bagaimana jemarinya gemetar. Bagaimana matanya berair tapi tetap berusaha tegar. Aku tahu, itu bukan sekadar janji putus asa. Itu adalah teriakan hati seorang ibu yang menolak menyerah. Baik, ucapku akhirnya. Lirih namun tegas. Tapi bukan karena imbalannya. Kalau memang masih ada harapan, biarkan aku coba. Tatapan Maya berubah. Ada sesuatu di sana, antara terkejut dan lega, antara takut dan percaya. Ia mengangguk pelan lalu berkata, "Besok jam 8 pagi, aku akan menunggumu di lantai 4. Jangan bilang siapa-siapa." Sepeninggalnya, aku hanya terdiam di bangku taman. Hujan mulai turun rintik. Aku menatap langit dan membiarkan dingin meresap ke kulit. Dalam hatiku ada bisikan samar. Seolah ada suara yang berkata, "Langkahkan saja kakimu." Kadang keajaiban tak butuh alasan. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan wajah Maya terus muncul. Bukan karena kecantikannya, tapi karena kesedihannya yang begitu nyata. Aku mencoba menenangkan diri dengan berdoa dalam diam. Ya Allah, kalau memang ini jalan yang kau tunjukkan, bimbing aku agar tak melukai siapapun. Keesokan paginya, aku berdiri di depan ruang ICU dengan jantung berdebar. Perawat yang berjaga menatapku heran, tapi sebelum sempat bertanya, Maya muncul dengan langkah pelan namun pasti. "Masuklah," katanya singkat. Begitu pintu terbuka, aroma antiseptik menyeruak. Di tengah ruangan itu, seorang gadis berusia 20-an terbaring pucat. Rambutnya panjang, pipinya tirus, tapi wajahnya damai seperti orang yang sedang tertidur. Di meja kecil di samping tempat tidur, ada bingkai foto lama, Maya, suaminya, dan gadis itu sebelum semuanya hancur. Aku mendekat perlahan. Setiap langkah terasa berat. Ada sesuatu yang aneh, seolah udara di ruangan itu ikut menatapku. Aku berdiri di sampingnya dan menyentuh ujung jarinya. Kulitnya dingin, tapi lembut. Dalam hati aku hanya berbisik, kalau memang ada sedikit saja kehidupan di tubuh ini, tolong, biarkan dia kembali kepada ibunya. Beberapa detik tak terjadi apa-apa. Hanya bunyi mesin monitor berdetak stabil. Tapi kemudian aku merasakan hal aneh, seperti aliran hangat menjalar dari telapak tanganku ke tubuh gadis itu. Getaran halus mengalir di udara. Dokter yang berdiri di luar kaca tampak panik memeriksa alat. Maya terbelalak, menatap jarum monitor yang bergerak naik. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi. Yang ku tahu hanya satu, rasa damai tiba-tiba memenuhi dada. Aku menutup mata dan membiarkan tanganku tetap menggenggam. Hening. Lalu tiba-tiba, suara napas lembut terdengar. Gadis itu mengerja pelan, bibirnya bergerak, dan matanya terbuka sedikit. Aku membeku. Maya menutup mulutnya. Air matanya jatuh seketika. Dokter berlari masuk sambil berteriak memanggil tim medis. Namun aku tetap diam, menatap mata gadis itu yang kini menatapku balik. Dalam benakku, hanya satu kalimat terngiang. Apa yang baru saja terjadi? Ketika semua orang sibuk di sekelilingku, Maya mendekat dan berbisik. "Kau benar-benar melakukannya." Suaranya parau, seperti tak percaya. Tapi aku justru merasa gentar. Aku bukan penyembuh. Aku bukan siapa-siapa. Namun saat aku melangkah keluar ruangan dan melihat ke langit pagi yang cerah, aku tahu, kehidupanku tak akan pernah sama lagi. Dan disinilah segalanya dimulai. Sudah 3 hari berlalu sejak kejadian itu, tapi setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa melihat wajah Maya yang menatapku dengan campuran tak percaya dan haru. Seluruh rumah sakit berubah ramai oleh kabar keajaiban. Beberapa dokter bahkan mengundang media, menyebutnya sebagai kebangkitan pasien ajaib. Tapi aku justru merasa tak nyaman. Aku hanya ingin hidup sederhana seperti sebelumnya, tanpa sorotan, tanpa pertanyaan, tanpa tatapan penuh curiga. Namun seolah dunia menolak menenangkan diri, pagi itu aku kembali dipanggil ke ruang direksi. Di sana, Maya menungguku.
Kali ini tanpa blazer formal, hanya mengenakan pakaian sederhana berwarna krem. Rambutnya diikat rapi, wajahnya pucat tapi tenang. Tak ada wartawan, tak ada kamera, hanya kami berdua. Aku tahu kamu menghindar, katanya tanpa basa-basi. Suaranya lembut, tapi tajam menembus ruang. Kau pikir aku tak tahu kamu menolak semua wawancara yang mereka tawarkan? Aku menunduk. Saya bukan orang penting, Bu. Saya cuma pengen semuanya kembali seperti semula. Ia tersenyum samar, tapi matanya redup. Sayangnya, tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Termasuk aku, dan kamu. Aku diam, menunggu ia melanjutkan. Kau ingat janjiku, katanya akhirnya. Janji yang kuucapkan hari itu di taman rumah sakit. Aku tidak menariknya. Aku orang yang menepati kata. Darahku serasa berhenti mengalir. Aku menatapnya tak percaya. Maksud ibu, pernikahan itu? Ia mengangguk pelan. Ya, aku sudah berbicara dengan pengacara. Semua urusan administratif bisa disiapkan kapanpun kamu mau. Aku menatapnya lama, mencari tanda bahwa ini hanya lelucon, atau ungkapan rasa terima kasih yang salah ucap. Tapi wajahnya tetap tenang, tanpa gurau sedikit pun. Bu Maya, saya mohon, jangan jadikan kejadian itu alasan untuk mengubah hidup ibu. Saya cuma kebetulan ada di sana. Putri ibu bangun bukan karena saya. Itu kehendak Allah. Namun dia menggeleng pelan. Kau tidak mengerti. Aku sudah kehilangan segalanya. Suami, kepercayaan pada hidup, dan bahkan hampir kehilangan anakku. Tapi sejak hari itu, aku kembali merasa hidup. Dan semua itu berawal darimu. Janji itu bukan karena putus asa. Itu pengakuan bahwa aku percaya pada sesuatu yang lebih besar daripada logika. Kata-katanya menancap dalam. Aku berusaha menjaga jarak, tapi setiap kalimatnya seperti menarikku semakin dekat pada pusaran yang tak bisa kutolak. Dalam diam, aku bisa melihat bayangan lelah di matanya. Mata yang sudah terlalu lama berjuang sendirian. Bu, saya takut. Aku akhirnya berkata lirih. Saya takut ini cuma rasa syukur sesaat. Nanti kalau ibu sadar bahwa saya bukan orang yang selevel, ibu bakal menyesal. Maya menatapku tajam, tapi suaranya pelan. Menyesal? Aku sudah melewati penyesalan lebih buruk dari apapun. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat anak sendiri terbaring tanpa napas 3 tahun lamanya. Setelah itu, aku tidak takut apapun lagi. Termasuk mencintai seseorang yang tidak selevel denganku. Aku tercekat. Kata, mencintai, keluar begitu saja dari bibirnya. Tapi dalam nadanya ada luka dan kerentanan yang membuat dadaku sesak. Aku menatap lantai, mencoba menenangkan diri, tapi semakin kutahan, semakin aku sadar, aku juga tidak ingin pergi. Tiba-tiba pintu diketuk. Sekretaris Maya masuk membawa setumpuk dokumen. Lalu pergi tanpa bicara. Maya memandang berkas itu sebentar, kemudian mendorongnya ke arahku. Ini surat kesepakatan pranikah. Aku tidak ingin orang menganggap kamu menikah karena harta. Semua asetku akan tetap atas nama perusahaan. Aku hanya ingin kamu tetap di sisiku. Aku menatap kertas itu lama. Huruf-hurufnya terasa berat, seperti mengikat sesuatu yang lebih dari sekadar perjanjian hukum. Ibu serius? Tanyaku nyaris berbisik. Dia mengangguk tanpa ragu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak hal yang kucintai karena menunda keputusan. Aku tidak mau kehilangan kesempatan lagi, meski hasilnya nanti membuatku disalahkan dunia. Aku menelan ludah. Ada bagian dari diriku yang ingin menolak, ingin lari sejauh mungkin dari absurditas ini. Tapi bagian lain, yang lebih dalam, justru merasa bahwa aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ada hutang yang tak terlihat di antara kami. Hutang yang bukan soal uang, tapi soal rasa kemanusiaan. Tentang bagaimana dua jiwa hancur bisa saling menyalakan cahaya. Maya. Aku menyebut namanya tanpa gelar, spontan. Ia sedikit terkejut mendengarnya, tapi tidak menegur. Saya nggak janji bisa bahagiain ibu. Tapi kalau ini jalan yang ibu mau, saya akan jaga janji itu seperti ibu menjaganya dulu.
Maya menatapku lama. Air mata perlahan menetes di pipinya. Tapi senyumnya lembut. Itu saja yang kubutuhkan. Hening panjang menelan ruangan. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak lambat namun pasti. Setelah itu, ia berdiri, berjalan ke arah jendela besar yang menatap ke taman rumah sakit tempat kami pertama kali bertemu. Kau tahu, setiap kali aku lihat taman itu, aku merasa Allah sedang menguji aku. Apakah aku masih bisa percaya pada kebaikan setelah semua ini? Dan ternyata jawabannya, iya, karena kamu. Aku berdiri di belakangnya, tak tahu harus berkata apa. Tapi di dalam diriku, ada getaran yang sama seperti waktu aku menggenggam tangan putrinya dulu. Hangat, lembut, tapi tak bisa dijelaskan. Maya menoleh perlahan, menatapku sekali lagi, kali ini tanpa sisa keraguan. Persiapkan dirimu, katanya tenang. Aku akan menepati janji itu. Dan mulai hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Dalam hati, aku tahu, apapun yang menantiku nanti, garis ini sudah terlanjur digoreskan. Sebuah janji yang lahir dari air mata, doa, dan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar rasa terima kasih. Dan meski aku tak tahu kemana arah takdir ini membawaku, satu hal pasti, sejak hari itu, aku tak lagi bisa memisahkan antara rasa takut dan rasa ingin melindungi wanita itu. Sebab keduanya kini telah menyatu menjadi satu hal yang sama, tanggung jawab yang tak bisa kutolak. Hari pernikahan kami berlangsung tanpa pesta, tanpa bunga, tanpa tepuk tangan. Hanya suara denting jam di ruang catatan sipil dan selembar kertas yang menandai sebuah janji yang terasa lebih seperti keputusan berat daripada kebahagiaan. Aku mengenakan kemeja putih sederhana yang dipinjamkan oleh salah satu staf rumah sakit, sementara Maya tampil anggun dalam balutan kebaya abu-abu lembut. Indah, tapi wajahnya dingin seperti batu marmer. Tidak ada senyum, tidak ada cahaya bahagia di matanya. Hanya ketegasan yang menciptakan jarak yang tidak kasat mata. Ketika pena itu akhirnya menorehkan tanda tanganku di atas kertas, aku sempat menatapnya sejenak. Ibu yakin dengan semua ini? Tanyaku pelan. Tapi Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah jendela yang memperlihatkan taman di luar, tempat pertama kali kami bertemu. Dari sana, aku tahu, pernikahan ini bukan tentang cinta. Ini tentang janji. Tentang seseorang yang terlalu lama kehilangan arah dan mencoba menepati kata-katanya agar hidupnya tetap punya arti. Setelah itu, kami keluar dari gedung tanpa upacara, tanpa musik, tanpa pengiring. Di luar, hanya ada sopir dan satu mobil hitam yang membawa kami ke rumah besar miliknya di daerah Menteng. Rumah yang luas, indah, tapi sunyi. Setiap langkah kakiku di dalamnya bergema seperti suara asing. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto keluarga. Senyum yang dulu ada tapi kini terasa seperti bayangan masa lalu yang pahit. Maya memintaku tinggal di paviliun belakang rumah. Bangunan kecil dengan taman kecil di sisinya. Kau boleh anggap ini rumahmu, katanya datar. Tapi jangan ikut campur urusan pribadiku. Aku mengangguk. Saya mengerti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Kami tinggal di rumah yang sama tapi seolah di dunia yang berbeda. Setiap pagi aku menyapu taman, menyiram bunga, memperbaiki lampu yang rusak. Sementara Maya berangkat ke kantor tanpa banyak bicara. Di meja makan, kami jarang saling menatap. Hanya bunyi sendok dan garpu yang kadang memecah keheningan. Meski begitu, di setiap langkahnya, ada sisa luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Aku sering mendengar ia menangis pelan di kamar utama saat malam tiba. Kadang ia memanggil nama suaminya yang telah tiada. Kadang ia berdoa dalam bisu, memohon kepada Allah agar diberi kekuatan. Tapi setiap kali pagi datang, wajahnya kembali dingin seperti tak terjadi apa-apa. Aku berusaha menjaga jarak, tapi Naila, putrinya, justru sering mendekatiku. Setelah sadar dari koma, ia mulai belajar berjalan dan bicara lagi. Kak, katanya suatu sore sambil tersenyum di teras rumah. Setiap kali kamu dekat, badanku terasa hangat. Kayak waktu aku masih kecil. Waktu ayah suka lus kepala aku. Aku hanya tersenyum, meski hatiku bergetar. Mungkin karena kamu sekarang kuat lagi.
Tubuhmu udah mulai ingat caranya hidup. Tapi dari kejauhan, aku melihat Maya berdiri di balik jendela, menatap kami berdua dalam diam. Entah apa yang dipikirkannya, tapi aku bisa merasakan tatapan itu seperti angin dingin yang menelusup ke kulit. Sejak saat itu, ia mulai berubah, lebih sering memperhatikan setiap gerak-geriku, tapi tak pernah bicara tentang alasannya. Suatu malam, ketika aku tengah duduk di ruang tamu kecil paviliun, Maya datang tanpa suara. Ia berdiri di depan pintu dengan piyama satin berwarna biru tua. Wajahnya tanpa riasan, tampak lebih manusiawi, lebih rapuh. Aku tidak tahu bagaimana harus bersikap padamu, katanya lirih. Aku sudah berusaha memandangmu sebagai suami, tapi setiap kali kulihat wajahmu, aku justru merasa bersalah. Aku menatapnya pelan. Bersalah karena apa? Karena aku menjadikanmu bagian dari hidupku bukan karena cinta, tapi karena rasa kalah. Suaranya pecah di ujung kalimat. Aku pikir dengan menikahimu, aku bisa menebus keputusasaan yang dulu membuatku mengucapkan janji bodoh itu. Tapi ternyata aku hanya menambah luka baru untuk diriku sendiri, dan mungkin juga untukmu. Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, kalau pernikahan ini membuat ibu terluka, saya bisa pergi kapan saja. Saya tidak menginginkan apapun. Tidak harta, tidak status. Saya hanya ingin kedamaian untuk kita berdua. Namun ia menggeleng. Tidak, aku sudah berjanji. Dan aku tidak mau lagi melanggar janji apapun dalam hidupku. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat air mata jatuh dari mata seorang Maya Astasari. Wanita yang selama ini dikenal kuat, tajam, dan tegas itu kini terlihat begitu manusiawi, seperti seseorang yang tersesat di tengah badai dan tak tahu arah pulang. Aku berdiri, mendekat, dan tanpa berpikir panjang, menepuk bahunya perlahan. Kadang kita tidak perlu menepati semua janji, kataku lembut. Kadang cukup memaafkan diri sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Dia terdiam lama. Air matanya terus menetes tanpa suara. Tapi kemudian ia menghela napas panjang dan berkata pelan. Kau aneh. Kau membuatku tenang, tapi sekaligus membuatku takut. Takut kenapa? Tanyaku. Takut kalau nanti aku benar-benar merasa butuh kamu. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan tak mudah dicerna. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam sampai ia pergi meninggalkan ruangan, meninggalkan aroma lembut parfumnya yang tertinggal di udara. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memandang langit-langit kamar yang remang, mendengarkan suara serangga di taman, dan memikirkan bagaimana hidupku berubah hanya dalam hitungan minggu. Aku datang sebagai orang asing yang tak punya apa-apa. Tapi kini aku tinggal di rumah megah, menikah dengan wanita yang hidupnya penuh rahasia, dan terikat oleh janji yang bahkan aku sendiri tak tahu ujungnya. Di antara semua itu, hanya satu hal yang terasa nyata. Setiap kali aku melihat Maya, aku merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang memanggilku. Bukan cinta, bukan juga iba, tapi semacam kesedihan yang memantulkan diriku sendiri. Mungkin, tanpa kami sadari, kami berdua sebenarnya sama. Dua orang yang kehilangan arah, mencoba saling menolong tanpa tahu apakah akhirnya akan saling menyembuhkan, atau justru saling menghancurkan. Sejak pernikahan itu, rumah besar di Menteng menjadi panggung keheningan yang aneh. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Pagar tinggi, taman terawat, mobil mewah di garasi. Tapi di dalamnya, ada sesuatu yang tak pernah tenang. Di balik senyum Maya yang dingin dan langkah anggunnya yang selalu teratur, aku bisa merasakan ada rahasia besar yang belum pernah diucapkan. Dan setiap hari, aku semakin yakin bahwa rahasia itu berhubungan dengan putrinya, dengan Naila. Naila memang tampak pulih. Tubuhnya kini mulai kuat. Langkahnya sudah stabil. Bahkan ia sering ikut menata bunga di taman bersamaku. Tapi sesekali, matanya menatap kosong, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa kudengar. Kak, katanya suatu sore. Kadang aku masih merasa seperti, belum sepenuhnya bangun. Aku menatapnya hati-hati. Maksudnya gimana? Seolah sebagian dari aku masih di tempat lain. Kayak ada cahaya putih yang belum mau pergi. Ia menatap langit. Suaranya lirih.
Dan setiap kali kamu datang, cahaya itu menjauh. Aku bisa bernapas lebih lega. Kata-katanya membuat dadaku sesak tanpa alasan. Aku ingin percaya bahwa semua ini hanya sugesti pasca koma, tapi jauh di dalam hati, ada sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Aku sendiri masih ingat jelas saat menyentuh tangannya dulu. Ada getaran hangat yang tak bisa dijelaskan oleh logika atau sains. Suatu malam, ketika aku sedang membaca di ruang tamu kecil paviliun, aku mendengar suara bisikan samar di luar jendela. Bukan suara manusia, lebih seperti seseorang sedang berbicara pelan di antara desir angin. Saat kubuka tirai, aku melihat Maya berdiri di halaman belakang, berbicara dengan seseorang lewat telepon sambil menunduk. Aku tak bermaksud menguping, tapi kata-kata yang kudengar membuat tubuhku menegang. Aku bilang jangan sebut soal proyek itu lagi. Kalau media tahu Naila dulu bagian dari eksperimen laboratorium ayahnya, habislah semuanya. Aku nyaris menjatuhkan gelas di tanganku. Eksperimen? Laboratorium? Apa maksudnya? Aku menatapnya dari balik tirai, melihat bahunya gemetar. Ia menutup telepon dengan wajah yang sama sekali berbeda dari sosok CEO anggun yang kukenal. Wajah seorang ibu yang menanggung beban dosa masa lalu. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Dokter pribadi Naila yang selalu datang tengah malam tanpa jadwal. Obat-obatan tanpa label yang dikirim melalui kurir rahasia. Dan yang paling aneh, berkas-berkas lama di ruang kerja Maya yang disegel rapi di lemari besi, bertuliskan, Project Epsilon. Aku tahu aku tak seharusnya mencampuri, tapi rasa ingin tahu itu menelanku. Suatu sore, saat Maya pergi ke kantor dan Naila tidur, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Ruangan itu rapi, hampir terlalu rapi. Di sudut meja ada foto keluarga lama, Maya, suaminya, dan Naila kecil. Tapi di belakang bingkai foto itu, terselip kunci kecil berwarna perak. Naluriku mengatakan itu bukan kebetulan. Aku mencobanya ke lemari besi, dan klik, terbuka. Di dalamnya, berkas-berkas tebal tersusun rapi. Di sampul paling atas tertulis nama, Subjek N07, Naila A status, tidak stabil. Aku menelan ludah. Di bawahnya, ada tulisan lain, terhubung dengan donor energi biologis, Subjek Alpha 1. Tangan gemetarku membuka halaman berikutnya. Di sana ada foto medis yang membuat darahku berhenti mengalir. Gambar sel tubuh dengan pola yang sama seperti tanda aneh di pergelangan tanganku. Tulisan di bawahnya berbunyi, energi biologis donor alpha 1 menunjukkan resonansi sinkron dengan sistem saraf subjek N07. Jika kontak langsung terjadi, kemungkinan kesembuhan 90%. Aku mundur perlahan. Napasku memburu. Donor energi biologis? Subjek alpha 1? Dan tanda itu. Tanda yang sama persis di kulitku. Apa maksud semua ini? Pintu tiba-tiba terbuka. Maya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Kau, membuka lemari itu. Suaranya nyaris tak terdengar tapi menusuk. Aku tak bisa berbohong. Saya cuma ingin tahu kebenaran, Bu. Apa maksud semua ini? Apa hubungan saya dengan Naila? Ia terdiam lama. Matanya menatapku dengan campuran takut dan penyesalan. Lalu akhirnya ia berkata, suaranya serak. Kau tidak seharusnya tahu, tapi mungkin memang waktunya. Ia berjalan pelan mendekat, memegang berkas itu dengan tangan gemetar. Dulu, sebelum suamiku meninggal, ia memimpin penelitian yang berfokus pada regenerasi sel saraf menggunakan donor energi biologis dari manusia dengan struktur genetik unik. Tapi eksperimen itu gagal. Menewaskan banyak subjek. Hanya ada satu donor yang bertahan hidup, Alpha 1. Aku menatapnya. Jantungku berdetak keras. Dan siapa Alpha 1 itu? Ia menatapku dalam. Matanya bergetar. Kau! Dunia terasa runtuh. Aku mundur selangkah. Seolah lantai berguncang di bawahku. Apa maksud ibu? Saya. Bagian dari eksperimen itu. Maya menunduk. Air matanya jatuh satu-satu. Kau ditemukan di reruntuhan laboratorium yang terbakar. Tak ada identitas. Tak ada keluarga.
Aku yang memerintahkan tim mengevakuasimu dan membawamu ke yayasan anak yatim. Aku pikir kau sudah mati. Tapi sekarang aku tahu. Allah tidak mematikannya. Dia hanya memindahkanmu. Kau hidup. Dan karena itu, Naila hidup. Aku tak bisa berkata apa-apa. Semua ingatan masa kecilku yang kabur, panti asuhan, rasa sakit di dada setiap malam, mimpi tentang cahaya putih, semuanya tiba-tiba masuk akal. Aku ingin marah, tapi suara Maya terlalu tulus untuk dibenci. Ia jatuh berlutut di depanku, menangis tanpa suara. Maafkan aku hanya ingin menyelamatkan anakku. Aku tidak tahu eksperimen itu akan mengikat kalian berdua seperti ini. Setiap energi yang membuat Naila hidup, datang dari dalam dirimu. Aku menatapnya lama. Perih di dada terasa membakar. Aku ingin pergi, tapi langkahku seakan terpaku. Hujan mulai turun di luar, mengetuk kaca dengan irama lembut yang menyayat hati. Maya menatapku lagi. Matanya sembab, suaranya hampir pecah. Kau mungkin merasa aku jahat, tapi tanpa dirimu, aku sudah kehilangan segalanya. Dan sekarang, aku hanya takut satu hal, kalau ikatan itu suatu hari membuatmu lemah. Aku tak menjawab. Dalam diam, aku hanya menatap langit di luar jendela, membiarkan hujan jatuh dan membasuh wajahku yang kini basah oleh air mata yang bahkan tak sempat kutahan. Di malam itu, aku tahu, hidupku dan hidup Naila ternyata tak pernah terpisah. Aku bukan hanya bagian dari keajaibannya, tapi juga bagian dari rahasia kelam yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh seorang ibu yang terpaksa berdosa demi cinta. Sejak malam ketika rahasia itu terungkap, aku merasa seperti hidup di antara dua dunia, antara kenyataan yang kupahami dan kebenaran yang terlalu besar untuk diterima. Setiap kali aku menatap cermin, aku seperti melihat orang asing di balik bayanganku sendiri. Aku yang dulu hanyalah pemuda yatim tanpa masa lalu, kini tahu bahwa tubuhku menyimpan sesuatu yang bahkan ilmuwan tak bisa jelaskan. Energi biologis, donor hidup, eksperimen. Kata-kata itu terus bergema di kepalaku, membuat dadaku berat setiap kali mengingatnya. Maya tak lagi bersikap dingin. Setelah malam itu, sikapnya berubah drastis. Ia menjadi lebih lembut, tapi juga lebih sering termenung. Kadang aku melihatnya menatapku dari kejauhan, seperti sedang menimbang antara rasa bersalah dan rasa syukur. Tapi yang paling sulit diterima adalah pandangan matanya. Pandangan yang penuh rahasia, seolah ia masih menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam dari yang telah diungkapkan. Naila, di sisi lain, semakin sering berada di dekatku. Ia sudah pulih sepenuhnya sekarang, tertawa, berjalan, bahkan mulai menulis lagi. Tapi ada satu hal yang selalu mengusikku. Setiap kali kami terlalu lama berada dalam jarak dekat, aku merasa tubuhku seolah kehilangan tenaga. Kadang pusing, kadang lemas. Aku kira itu hanya karena kelelahan. Tapi semuanya berubah pada suatu sore di taman belakang. Saat itu kami sedang duduk di bawah pohon ketapang. Matahari menembus sela daun, memantulkan warna keemasan di wajah Naila. Ia tertawa kecil sambil menatap tanganku yang menggenggam gelas air. "Kak, kenapa tanda di tanganmu mirip sama punyaku?" katanya polos. Aku menoleh, menatap pergelangan tangannya. Di sana, di bawah kulit halusnya, ada tanda samar berbentuk lingkaran kecil berwarna pucat, persis seperti yang kupunya di lengan kiriku, bekas yang tak pernah ku ketahui asalnya sejak kecil. "Sejak kapan kamu punya itu?" tanyaku cepat. "Sejak aku sadar dari koma," jawabnya santai. "Awalnya samar, tapi makin lama makin jelas." "Aneh, ya? Bentuknya sama banget." Aku menatap tanda itu lama. Jantungku berdetak semakin cepat. Saat tanganku tanpa sengaja menyentuh kulitnya, tiba-tiba sesuatu terjadi. Angin di sekitar kami seakan berhenti. Ada arus hangat yang merambat dari kulit ke kulit, seperti dua gelombang yang saling bertemu di udara. Daun-daun di sekitar bergetar halus meski angin tak bertiup. Naila menatapku terkejut. "Kak, kamu ngerasain juga?" Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Iya, kayak ada sesuatu yang nyambung." Dari jauh, Maya berlari kecil menghampiri kami. Wajahnya pucat, matanya panik.
Kalian jangan sentuh terlalu lama, serunya. Aku segera menarik tangan, dan sensasi itu pun lenyap. Ada apa, Bu? Tanyaku dengan nada tegang. Maya menatap kami bergantian, lalu menatap tanda di lengan kami berdua. Ia menggigit bibirnya seolah menahan sesuatu. Itu bukan sekadar tanda. Itu simbol resonansi. Dulu ayah Naila merancang sistem itu untuk menandai donor yang terhubung sempurna dengan subjek. Aku pikir tanda itu sudah hilang setelah laboratorium hancur. Tapi ternyata... Ia menatapku tajam. Suaranya menurun jadi bisikan. Ikatan antara kalian belum putus. Setiap kali kalian bersentuhan, sebagian energi di tubuhmu berpindah ke Naila. Itu sebabnya dia semakin sehat, sementara kamu sering lemas. Aku terdiam. Lidahku keluh. Jadi, selama ini kesehatan dia ditukar dengan tenagaku. Maya menunduk. Aku berharap aku salah. Tapi semua catatan di laboratorium menunjukkan hal itu. Energi biologismu bereaksi setiap kali kamu menunjukkan empati atau kasih sayang. Dan karena kamu tulus, ikatan itu jadi sempurna. Aku terduduk di bangku taman, mencoba memahami kalimat itu. Di antara semua hal yang pernah kudengar, ini yang paling sulit diterima. Aku tak menyalahkannya, tapi beban itu terasa seperti batu di dadaku. Kalau begitu, berarti aku hidup untuk jadi sumber hidup orang lain? Tanyaku getir. Maya tak menjawab, hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah ingin kau tahu sejauh ini. Tapi semakin lama ikatan itu akan makin kuat. Dan aku takut suatu hari, tubuhmu tidak sanggup lagi. Hening menggantung lama di antara kami. Hanya suara air kolam kecil yang menetes perlahan, seperti menandai waktu yang berjalan terlalu lambat. Naila memandang kami bergantian, kebingungan tapi tidak takut. Ia memegang tanganku lagi, kali ini lebih lembut. Kak, aku nggak mau kamu sakit karena aku. Kalau aku harus lemah lagi, nggak apa-apa. Aku cuma pengen kamu tetap di sini. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kali aku melihat ketulusan yang sama seperti dulu kulihat di mata Maya. Ada kepedihan dan kasih yang tumbuh bersamaan. Seperti dua sisi dari koin yang sama. Aku menggeleng perlahan. Naila, kamu nggak salah. Kalau energiku memang untuk kamu, biarin. Mungkin ini cara Allah nunjukin arti memberi tanpa pamrih. Air mata jatuh di pipinya. Ia menunduk, menggenggam tanganku erat. Maya hanya berdiri di sana, menatap kami dengan tatapan yang sulit dibaca. Campuran antara cinta seorang ibu, rasa bersalah yang tak terhapus, dan ketakutan akan kehilangan dua orang sekaligus. Saat matahari tenggelam di ufuk barat, bayangan kami bertiga menyatu di atas rumput. Dalam hening itu aku sadar, sejak awal aku bukan datang ke hidup mereka untuk diselamatkan. Aku datang untuk menjadi pengingat bahwa kehidupan tidak pernah berdiri sendiri. Bahwa ada jiwa yang diciptakan bukan untuk mengambil, tapi untuk memberi. Meski harus kehilangan sebagian dirinya perlahan. Dan malam itu, ketika semua lampu rumah padam dan hanya suara jangkrik yang terdengar, aku memandangi tanda di lenganku yang kini tampak bersinar samar di bawah cahaya bulan. Aku tahu sesuatu sedang berubah di dalam diriku. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya aku tidak takut. Karena untuk pertama kalinya juga, aku merasa hidupku memiliki arti, meski arti itu sedang perlahan menggerogoti tubuhku sendiri. Sejak tanda di lengan itu mulai bersinar samar di bawah cahaya bulan, aku tak pernah lagi tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu melihat bayangan yang sama, kilatan laboratorium terbakar, jeritan seseorang yang tak sempat kuselamatkan, dan seorang bayi yang dibawa lari oleh tangan berlumur debu. Wajah-wajah itu kabur, tapi aku tahu, mereka adalah potongan masa lalu yang ingin kembali mengetuk pintu ingatanku. Hari-hari berikutnya di rumah Maya terasa berbeda. Tak ada lagi ketegangan di antara kami, tapi keheningannya justru lebih berat dari sebelumnya. Maya tak lagi menegur. Naila tak lagi banyak bertanya. Kami bertiga hidup seperti tiga bayangan yang saling melintas tapi tak pernah benar-benar bersentuhan. Hanya mata mereka yang kadang menatapku dengan rasa yang tak bisa kuterjemahkan. Antara rasa ingin tahu, kasih,
dan ketakutan akan kebenaran yang makin mendekat. Suatu pagi, saat aku tengah menyapu halaman, sinar matahari menyorot salah satu jendela kamar Maya yang jarang terbuka. Di balik kaca itu, aku melihatnya menatap foto lama, foto keluarga dengan bingkai kayu usang. Wajahnya sendu. Jarinya menyentuh bayangan suaminya yang sudah tiada. Ia tampak berbicara sendiri. Bibirnya bergerak tanpa suara. Entah mengapa, hatiku terasa sesak. Seolah ada sesuatu di antara mereka yang belum selesai. Sesuatu yang secara tak langsung juga mengikatku di dalamnya. Malamnya, saat rumah sudah sepi, aku mendengar langkah Maya di lorong panjang menuju pavilionku. Ketukan pintunya lembut tapi terdengar ragu. "Boleh aku masuk?" Suaranya nyaris berbisik. Aku mengangguk. Ia duduk di kursi seberangku, memandangi cangkir teh di tangannya, tak langsung bicara. "Dulu," katanya pelan, "aku pikir cinta dan logika bisa berjalan seimbang. Aku pikir aku bisa mengatur segalanya. Hidup, keluarga, bahkan nasib anakku sendiri. Tapi ternyata aku salah. Dan semua kesalahanku berakhir di dalam dirimu." Aku menatapnya bingung. "Saya nggak mengerti, Bu." Ia menarik napas panjang. "Kau tahu mengapa tanda di lenganmu sama dengan tanda di tubuh Naila? Itu bukan sekadar hasil eksperimen. Ada alasan lain yang jauh lebih pribadi. Kau bukan sekadar donor energi biologis. Kau bagian dari masa laluku yang hilang." Aku terpaku. "Maksud Ibu?" Maya berdiri, mengambil sesuatu dari tas kulit kecilnya, sebuah album foto lama dengan kulit sudah retak. Ia membukanya perlahan, memperlihatkan foto bayi laki-laki dan bayi perempuan yang tidur berdampingan dalam satu inkubator kecil. Di bawah foto itu tertulis, "Naila Knara Project Twin Resonance." Tanganku bergetar. Nama itu. "Iya," bisik Maya. "Itu nama yang dulu kuberikan pada anak kembarku." Ia menatapku dengan air mata yang mulai menggenang. "Kau adalah bayi laki-laki itu, Nara. Kau kembar Naila." Dunia seolah berhenti. Suara jam dinding terdengar begitu jelas di antara hening yang menelan ruangan. Aku memandangi foto itu dengan napas tercekat. Semua potongan mimpi, semua bayangan api dan teriakan yang selama ini menghantui tidurku, tiba-tiba menemukan bentuknya. Aku memang pernah ada di sana. Aku bagian dari mereka. Tapi, bagaimana mungkin? Suaraku parau. Saya dibesarkan di panti asuhan. Tak ada yang pernah bilang saya punya keluarga. Maya mengangguk pelan, menahan isak. Kecelakaan itu terjadi malam ketika laboratorium terbakar. Kami sedang menguji prototipe terakhir yang melibatkan energi sinkron antara dua bayi, kamu dan Naila. Ledakan terjadi mendadak. Semua orang panik. Aku hanya sempat membawa Naila keluar. Seseorang dari tim suamiku berlari menyelamatkanmu, tapi setelah kebakaran padam, mereka bilang kau tak pernah ditemukan. Aku kehilangan semuanya malam itu. Suami, penelitian, dan anakku yang kukira meninggal. Aku menunduk, tak sanggup menatapnya. Jadi selama ini, saya hidup sebagai seseorang yang bukan siapa-siapa, sementara ibu mencariku. Ia menangis. Aku tidak berani mencari lagi setelah itu. Aku takut, kalaupun kau hidup, kau akan membenciku karena masa lalu yang kotor ini. Karena semua ini salahku, aku biarkan sains menggantikan kasih sayang. Aku membiarkan laboratorium menjadi saksi dosa seorang ibu yang lebih percaya pada hasil daripada doa. Kata-katanya menembus dada. Aku ingin marah, tapi yang keluar hanyalah kesedihan. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Kenapa harus aku yang jadi korban, Bu? Kenapa saya harus tumbuh tanpa tahu siapa diri saya? Dia menggenggam tanganku dengan gemetar. Karena mungkin, Allah ingin kau datang bukan sebagai anak yang kutemukan, tapi sebagai penebus atas segala kesalahanku. Aku tidak minta kau memaafkan. Aku hanya ingin kau tahu kebenaran. Suara tangisnya pecah, dan entah kenapa aku tak mampu membencinya. Aku menariknya dalam pelukan. Untuk sesaat, semua jarak antara kami lenyap. Aku bisa merasakan betapa berat penyesalan yang ia pikul selama bertahun-tahun.
Penyesalan seorang ibu yang kehilangan arah karena cinta yang terlalu besar. Bu, kataku pelan di bahunya. Kalau memang saya anak ibu, berarti kita nggak perlu menebus apapun. Kita tinggal belajar jadi manusia lagi. Ia menangis makin keras. Tapi kali ini bukan karena penyesalan. Kau masih memanggilku ibu, katanya di sela air mata. Padahal aku tak pantas lagi. Aku melepaskannya perlahan, menatap wajahnya yang sembab namun tampak lebih damai dari sebelumnya. Mungkin ini cara Allah menulis ulang takdir, Bu. Bukan dengan keajaiban besar, tapi lewat pertemuan kecil yang menyembuhkan luka lama. Malam itu kami duduk lama tanpa banyak bicara. Hanya ada suara hujan yang jatuh lembut di luar, dan aroma teh hangat yang mulai dingin di meja. Di tengah keheningan itu, aku menatap tanda di lenganku yang kini berdenyut lembut, seolah ikut bergetar bersama emosi yang tak tertahankan. Aku tahu, hidupku baru saja berubah lagi. Dan meski sebagian dari diriku masih gamang, satu hal mulai kuterima. Mungkin aku memang bukan orang asing di rumah ini. Mungkin sejak awal, aku hanya sedang dalam perjalanan panjang untuk menemukan kembali tempatku. Tempat di mana luka dan cinta tumbuh dari akar yang sama, dan akhirnya saling menyembuhkan dalam diam. Setelah malam itu, setelah pengakuan Maya mengguncang seluruh isi hatiku, dunia di sekelilingku seakan berjalan lebih pelan. Aku berjalan di antara ruang-ruang rumah besar itu dengan langkah berat, seperti orang yang baru saja kehilangan pijakan. Kini setiap sudut rumah ini tidak lagi terasa asing, tapi justru menakutkan, karena setiap dindingnya menyimpan kenangan yang sebenarnya juga milikku. Aku memandangi foto-foto lama yang terpajang di ruang keluarga. Di sana ada bayi Naila yang tertawa di pelukan Maya, dan di sebelahnya ada ruang kosong, seperti bagian dari gambar yang sengaja dipotong. Aku menyentuh bingkai itu perlahan. Dulu mungkin di sana seharusnya ada diriku. Tapi takdir menulisnya lain, dan aku tumbuh tanpa tahu siapapun yang memanggilku, anak. Namun pagi itu, Maya memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya tenang, tapi aku bisa melihat sisa kantuk di matanya yang bengkak karena terlalu banyak menangis. Di tangannya ada amplop coklat besar. Aku tidak mau lagi menyembunyikan apapun, katanya. Tadi malam aku hubungi rekan lama suamiku. Aku minta dia lakukan tes DNA. Aku ingin memastikan semuanya, tanpa bayangan ragu. Aku mengangguk pelan. Rasanya antara ingin tahu dan takut sekaligus. Dan beberapa jam kemudian, hasil itu datang. Di atas kertas putih dengan kop laboratorium tertera hasil yang membuat kami berdua terdiam lama. Aku bukan anak biologis Maya. Semua yang tadi terasa utuh, runtuh dalam sekejap. Aku menatap kertas itu tanpa suara. Jadi saya, bukan kembar Naila? Tanyaku lirih. Maya menggeleng. Air mata mengalir di pipinya. Tidak, kamu bukan anak kandungku. Tapi hasil itu juga menunjukkan sesuatu yang aneh. Ia menunjuk bagian bawah laporan, di mana tertulis catatan tambahan dari laboratorium. Subjek memiliki kesamaan genetik 42% dengan jaringan hasil eksperimen keluarga Astasari, indikasi donor biologis tingkat tinggi dari proyek regeneratif tahun 2001. Aku menatap tulisan itu lama. Kata, donor biologis, kini punya makna yang lebih dalam dari sekadar istilah medis. Jadi tubuh saya memang terhubung ke Naila. Maya mengangguk. Kau bukan darahku. Tapi kau bagian dari sesuatu yang lebih dari darah. Energi hidupmu, entah bagaimana, menyatu dengan kehidupan Naila. Mungkin itu sebabnya kalian saling mencari, meski tanpa sadar. Aku menatapnya. Perih memenuhi dadaku. Aku tidak tahu mana yang lebih berat, mengetahui bahwa aku bukan anaknya, atau menyadari bahwa hubungan kami tak lagi bisa dijelaskan dengan kata keluarga maupun asing. Kami berada di antara dua dunia, dua makna yang saling bertabrakan. Hari-hari setelah itu berjalan seperti bayangan. Aku dan Maya lebih banyak diam, tapi keheningan itu justru membawa kedekatan yang aneh. Ia tidak lagi memanggilku dengan jarak seperti dulu. Ia sering menatapku lama, seolah mencoba memahami sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tak bisa definisikan. Suatu malam, ketika hujan turun deras, aku mendengar pintu pavilionku diketuk pelan. Maya berdiri di ambang pintu,
mengenakan mantel panjang. Rambutnya lembab, wajahnya sendu tapi lembut. Aku tidak bisa tidur, katanya. Setiap kali aku menutup mata, aku hanya teringat malam ketika ku tinggalkanmu di bawah runtuhan itu. Meskipun kini aku tahu kau bukan anakku, rasa bersalah itu tidak hilang. Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan. Mungkin bukan salah ibu. Mungkin memang takdir kita ditulis untuk bertemu dengan cara yang salah agar kita bisa belajar memaafkan dengan cara yang benar. Ia menatapku. Air matanya jatuh satu-satu. Aku takut, nak, katanya pelan. Aku takut mulai merasa kehilanganmu lagi. Aku takut kau akan pergi setelah tahu kebenaran ini. Aku menggeleng. Saya nggak akan pergi. Mungkin saya bukan darah ibu, tapi saya lahir kembali karena ibu percaya saya bisa menyembuhkan anakmu. Dan mungkin itu cukup untuk disebut keluarga. Ia menatapku dalam, lalu mendekat perlahan. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa seperti melihat seseorang yang dikirim untuk menebus dosaku. Tapi yang membuatku semakin takut adalah, setiap hari aku merasa semakin membutuhkan kehadiranmu, bukan sebagai penebus, tapi sebagai seseorang yang menghidupkanku kembali. Kata-katanya mengguncang dadaku. Aku ingin menyangkal, tapi pandangan matanya terlalu jujur. Aku hanya diam, membiarkan suasana larut dalam keheningan yang menggantung. Hujan di luar semakin deras, menimpa kaca jendela seperti ribuan detak jantung yang saling berlomba. Beberapa hari kemudian, Naila mulai menunjukkan kemajuan luar biasa. Dokter mengatakan keajaiban itu tak masuk akal. Semua luka lamanya menutup sempurna. Bahkan tubuhnya menunjukkan regenerasi sel yang tidak biasa. Tapi bersamaan dengan itu, aku semakin sering pingsan, demam tanpa sebab, dan kehilangan tenaga setiap kali berada di dekatnya. Suatu sore, Maya menemaniku duduk di ruang keluarga, memegang tanganku erat. Tubuhmu mulai melemah, katanya. Energi yang dulu menyelamatkan Naila kini mulai menarik balik milikmu sendiri. Aku sudah berbicara dengan dokter, tapi mereka tidak bisa menjelaskan secara medis. Aku hanya tersenyum lemah. Mungkin memang begitu cara Allah menyeimbangkan dunia, Bu. Apapun yang diberikan, pasti harus ada bagian yang dikembalikan. Ia menangis, menatapku seolah takut kehilangan lagi. Tapi kali ini, aku menggenggam tangannya. Ibu, jangan sedih. Saya nggak merasa jadi korban. Justru saya merasa hidup saya baru benar-benar berarti setelah tahu semua ini. Kalau setiap napas saya bisa memberi napas untuk Naila, berarti saya tidak hidup sia-sia. Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Kenapa kamu selalu bicara seperti itu? Seperti orang yang sudah siap pergi. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap hujan di luar jendela yang menetes di atas kaca, mengalir perlahan seperti air mata bumi. Dalam hati, aku tahu, ada sesuatu yang sedang berubah di antara kami bertiga. Hubungan ini bukan lagi tentang janji di taman rumah sakit. Bukan lagi soal utang nyawa atau keajaiban medis. Ini tentang 3 jiwa yang saling menemukan tempat untuk pulang, meski harus melalui luka yang tak terhitung. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menatap tanda di lenganku yang kini berdenyut lemah. Aku merasakan rasa damai aneh, seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan masa lalunya sendiri. Karena mungkin, kebenaran tidak selalu datang untuk memisahkan. Kadang ia datang untuk mengajarkan kita bahwa ikatan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih kuat dari darah manapun. Tubuhku semakin hari semakin lemah. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Seperti ada sesuatu yang perlahan disedot keluar dari dalam diriku. Tenagaku cepat hilang, kulitku pucat, dan setiap kali berada di dekat Naila terlalu lama, seluruh tubuhku bergetar halus, seolah darahku menyalakan sesuatu yang bukan milikku. Aku tak lagi mampu menyembunyikannya dari Maya. Tatapannya setiap kali melihatku kini berubah, bukan lagi tajam dan penuh jarak, tapi penuh ketakutan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau kamu mulai sakit? Katanya suatu pagi, ketika aku nyaris pingsan di taman belakang. Aku hanya tersenyum, mencoba menenangkan dirinya yang panik. Saya nggak sakit, Bu. Saya cuma capek. Tapi Maya tahu aku berbohong.
Ia menatapku dengan mata yang berair, dan untuk pertama kalinya, suaranya gemetar. Kamu capek karena terus memberikan hidupmu untuk anakku. Aku tahu itu. Aku bukan orang bodoh. Aku tidak menjawab. Apa yang bisa kukatakan? Semua ini terjadi bukan karena pilihan. Setiap kali Naila tersenyum, setiap kali dia tertawa tanpa beban, aku merasa hidupku memang diciptakan untuk itu. Aku tidak punya alasan untuk berhenti. Dalam setiap napasnya, aku menemukan arti dari keberadaanku sendiri. Hari itu, Maya mengajakku duduk di ruang tengah, tepat di bawah foto suaminya yang tergantung di dinding. Ia menatap potret itu lama, lalu menatapku. Kau tahu, dulu suamiku selalu bilang kalau sains bisa menaklukkan segalanya. Tapi kini aku sadar, bahkan sains pun tak bisa menaklukkan takdir. Apa yang terjadi pada Naila dan kamu bukan kesalahan siapapun, tapi juga bukan hadiah. Ini ujian. Aku menatapnya. Suaraku nyaris berbisik. Kalau ini ujian, berarti harus ada yang lulus dan ada yang kalah. Tidak. Jawabnya cepat. Tidak ada yang kalah kalau semuanya dilakukan karena cinta. Kata-katanya menembus hatiku. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan gemetar di tanganku. Saya nggak tahu kenapa Allah pilih saya untuk ini. Tapi kalau memang tujuan saya hidup cuma untuk memastikan Naila sembuh, saya rela. Maya berdiri, menatapku dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Jangan bicara seperti itu. Aku tidak mau mendengar kamu pasrah seperti orang yang menunggu ajal. Aku menatapnya lembut. Saya nggak pasrah, Bu. Saya cuma belajar menerima. Bukankah dari awal hidup saya memang penuh kehilangan? Mungkin kali ini, kehilangan terakhir ini akan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Maya menggeleng, berusaha menahan tangis. Jangan bicara begitu. Aku tidak mau kamu pergi. Aku sudah kehilangan suamiku. Aku hampir kehilangan anakku. Dan aku tidak akan biarkan kamu pergi juga. Tangisnya pecah di dada. Aku hanya bisa diam, membiarkan dirinya menumpahkan semua rasa sakit itu. Setiap kata, setiap air mata yang jatuh, terasa seperti doa yang menembus tulang. Bu, ucapku akhirnya, pelan tapi tegas. Waktu ibu dulu bilang, kalau saya bisa sembuhkan putri ibu akan menikah dengan saya kira itu cuma janji kosong. Tapi sekarang saya paham, janji itu bukan tentang pernikahan. Janji itu tentang harapan. Tentang dua orang yang sama-sama kehilangan arah dan akhirnya menemukan makna di tengah kehilangan. Ia menatapku. Napasnya tersengal. Dan sekarang kamu mau mengorbankan dirimu untuk menepati janji itu. Aku menatapnya balik, tanpa keraguan. Iya, karena saya nggak bisa hidup setengah-setengah. Kalau hidup saya memang bagian dari Naila, maka saya akan terus menjaganya, walau artinya sebagian dari diri saya hilang. Maya memukul dadanya sendiri. Air matanya jatuh deras. Kenapa kamu selalu bilang hal yang bikin hatiku sakit? Aku tersenyum kecil. Karena kebenaran memang sering sakit, Bu. Tapi sakit itulah yang kadang membuat kita sadar masih punya hati. Malamnya, aku duduk di balkon paviliun, menatap langit yang dipenuhi awan kelabu. Angin membawa aroma hujan yang belum turun. Aku bisa mendengar langkah Maya di belakangku. Tapi kali ini dia tidak bicara. Ia hanya duduk di kursi sebelah. Diam. Tapi kehadirannya cukup untuk menenangkan napasku yang mulai berat. Beberapa menit berlalu dalam senyap. Lalu, tanpa menoleh, aku berkata, saya kadang berpikir, mungkin hidup ini bukan tentang berapa lama kita bernapas, tapi tentang seberapa besar kita sanggup memberi arti pada napas itu. Selama Naila bisa tersenyum, selama ibu bisa melihat dia hidup, itu sudah cukup untuk saya. Maya menatapku tajam. Suaranya pecah. Kalau kamu mati, itu bukan arti. Itu kehilangan lagi. Aku tidak kuat kalau harus kehilangan lagi. Aku menoleh perlahan, melihat air matanya yang jatuh tanpa ia sadari. Bu, tolong dengarkan saya, kataku pelan. Hidup itu bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi tentang siapa yang paling tulus. Dan mungkin, ketulusan saya memang diuji lewat ini. Ia menutup wajahnya,
Menangis tanpa suara. Aku memandangi tangannya yang gemetar, lalu menggenggamnya erat. Jangan takut, kataku. Saya nggak akan pergi sekarang. Saya masih di sini, bersama kalian. Tapi kalau nanti waktu itu datang, jangan tangisi saya. Doakan saja, semoga energi saya tetap ada di dalam Naila, supaya kalian gak pernah benar-benar kehilangan saya. Maya menggigit bibir, berusaha menahan tangis yang makin berat. Ia bersandar di bahuku, seperti anak kecil yang ketakutan. Kamu orang paling aneh yang pernah aku temui, bisiknya di sela isak. Kamu datang tanpa nama, tanpa masa lalu, tapi kamu membuat semuanya berarti. Aku tersenyum tipis, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Mungkin karena saya nggak datang untuk dimengerti, Bu. Saya datang untuk mengingatkan bahwa cinta sejati kadang bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang bagi orang lain untuk hidup, meski kita yang harus memudar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar Maya berdoa di sampingku dengan suara bergetar, menyebut nama Allah dengan penuh harap. Suaranya begitu lembut, begitu tulus, hingga hatiku ikut bergetar. Aku menutup mata, membiarkan angin membawa doa itu ke langit. Mungkin inilah puncak dari perjalanan panjang kami, bukan lagi antara kaya dan miskin, bukan antara darah dan bukan darah, tapi antara cinta yang memberi kehidupan, dan pengorbanan yang menyempurnakan maknanya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai kamar, tapi rasanya tidak menghangatkan tubuhku sama sekali. Nafasku pendek, dan setiap helanya seperti menarik sisa tenaga yang masih kupunya. Aku tahu, waktuku tidak lama lagi. Tubuh ini seperti mulai kehilangan hubungan dengan dunia. Tapi entah mengapa, hati justru terasa tenang, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan takdirnya sendiri. Dari balik jendela, aku bisa melihat Maya berdiri di taman, memandangi bunga melati yang dulu sering kami rawat bersama. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, tapi ada ketenangan yang aneh di sana, seperti seseorang yang sudah berhenti berlari dari rasa bersalah. Ia tidak menangis lagi. Ia hanya diam, menggenggam dua kuntum melati di tangannya, lalu menatap ke langit dengan tatapan yang dalam. Naila datang perlahan, berjalan ke arahku sambil membawa segelas air putih. "Kak, minum dulu," katanya lembut. Senyumnya begitu tulus, tapi matanya bergetar menahan air mata. Aku tahu ia sudah tahu bahwa setiap hari aku semakin lemah. Aku menatap wajahnya yang kini tampak jauh lebih hidup dari sebelumnya. Pipinya merona, matanya jernih, dan tubuhnya penuh tenaga. Aku ingin merasa sedih karena perbedaan kami yang berbalik, tapi justru rasa syukur yang datang lebih dulu. "Kamu kelihatan sehat banget sekarang," kataku pelan. "Kamu tahu nggak, itu hadiah terbesar buat saya." Naila menggenggam tanganku erat, menunduk. "Tapi aku nggak mau hadiah ini kalau artinya kamu harus kehilangan dirimu sendiri." Aku tersenyum lemah. Kadang, hidup bukan soal mempertahankan diri. Kadang hidup justru tentang memberi sebagian dari diri kita agar orang lain bisa melanjutkan napasnya. Kamu tahu, Nay, mungkin ini memang cara Allah menunjukkan cintanya. Lewat pengorbanan kecil yang kita lakukan tanpa hitung-hitungan. Dia menangis. Tapi aku menyentuh pipinya pelan. "Jangan nangis. Ya, air mata kamu terlalu berharga untuk ditukar dengan kesedihan." Langkah kaki terdengar di belakang kami. Maya masuk perlahan, membawa selimut dan duduk di sisi ranjang. Matanya memerah, tapi kali ini ia tidak menatapku dengan ketakutan seperti dulu. Ada kekuatan baru dalam dirinya, seperti seseorang yang akhirnya berani menerima kenyataan. Ia menggenggam tanganku bersama Naila, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa utuh. "Terima kasih," katanya dengan suara pelan namun penuh makna. "Kamu nggak cuma nyelamatin Naila, kamu juga nyelamatin aku. Aku hidup bertahun-tahun dengan rasa bersalah, dengan luka yang nggak pernah kering. Tapi sejak kamu datang, aku belajar hal yang tak pernah bisa diajarkan oleh waktu, bahwa cinta nggak bisa diukur oleh darah, tapi oleh keikhlasan." Aku tersenyum kecil. Saya juga banyak belajar dari ibu. Tentang kuatnya hati seorang wanita,
tentang kesabaran, dan tentang arti menepati janji meskipun dunia menertawakan. Maya menunduk. Suaranya bergetar. Aku takut kehilangan kamu. Kalau cinta itu tulus, jawabku pelan. Nggak ada yang hilang, Bu. Kita cuma pindah tempat. Saya mungkin nggak di sini lagi nanti, tapi cinta saya akan tetap ada di setiap napas Naila, di setiap bunga melati yang ibu tanam, di setiap doa yang ibu bisikkan diam-diam. Maya menatapku dengan air mata mengalir pelan, sementara Naila memelukku erat. Wajahnya tenggelam di dadaku. Aku bisa merasakan detak jantungnya, kuat, teratur, dan hidup. Detak yang mungkin dulu pernah mati, kini berdentum menggantikan detak jantungku yang mulai melemah. Aku menatap langit dari jendela yang terbuka sedikit. Cahaya masuk, lembut menyentuh wajah kami bertiga. Bu, Naila, suaraku mulai lirih. Janji satu hal buat saya. Maya menatapku. Apa? Jangan lagi hidup dengan rasa takut atau penyesalan. Semua yang terjadi sudah semestinya. Kalau dulu ibu kehilangan karena kesalahan, maka sekarang ibu mendapatkan kembali lewat cinta. Itulah keadilan dari Allah. Kita nggak pernah benar-benar kehilangan, cuma dipisahkan untuk sementara supaya tahu rasanya rindu yang mendewasakan. Maya menutup wajahnya, menangis dalam diam. Sementara aku terus menatapnya dengan senyum yang sudah nyaris tak tersisa tenaga. Tubuhku makin berat, pandanganku mulai kabur. Tapi anehnya tak ada rasa sakit, yang tersisa hanya ketenangan. Suara di luar terdengar samar, seperti alunan doa yang dibisikkan angin. Dalam detik-detik terakhir kesadaranku, aku memandang mereka berdua. Kalau nanti saya nggak ada, suaraku bergetar pelan. Jangan anggap saya pergi. Anggap aja saya pulang. Karena mungkin selama ini, hidup saya cuma perjalanan panjang untuk menemukan kalian. Tangan Maya menggenggamku lebih erat. Kamu nggak boleh ngomong begitu, katanya dengan suara bergetar. Kamu harus tetap di sini. Aku tersenyum, perlahan memejamkan mata. Saya tetap di sini, Bu. Cuma bentuknya aja yang beda. Keheningan turun seperti kabut. Hanya ada suara napas Naila yang kini berat karena tangis, dan isak Maya yang menahan jeritnya agar tak pecah. Tapi di antara air mata itu, ada sesuatu yang lahir, bukan kematian, tapi kehidupan baru. Karena tepat saat tubuhku mulai lemah, tubuh Naila bersinar lembut seperti diselimuti cahaya hangat. Ia menatap ibunya dengan mata yang bening, berkata pelan, Bu, aku ngerasa kakak masih di sini. Aku bisa ngerasain hangatnya. Maya mengangguk, menatap langit dengan senyum di antara air matanya. Iya, Nak. Dia nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma berubah jadi cahaya yang akan terus hidup dalam kita. Hujan turun pelan, membasahi jendela. Tapi di dalam rumah itu, udara terasa hangat. Di kursi dekat ranjang, Maya menggenggam tangan Naila yang kini penuh energi kehidupan. Sementara di antara mereka, ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Cinta yang lahir dari keputusasaan, tumbuh dari luka, dan berakhir dengan pengorbanan, kini berubah menjadi cahaya yang menenangkan. Dan di dalam keheningan itu, hanya satu hal yang pasti, bahwa keajaiban sejati bukanlah tentang hidup kembali, tapi tentang hati yang disembuhkan oleh ketulusan. Dan di hari itu, di bawah langit yang masih menangis lembut, 3 hati yang pernah hancur akhirnya disatukan kembali oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa nyata, cinta yang menyembuhkan.